Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat hidayah serta taufiknya, sehingga kita pada saat ini tetap dapat melaksanakan taat pada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan mudah-mudahan segala aktivitas kegiatan kita yang demikian menjadi jalan untuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita agungkan, yang kita hormati, yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita dihimpun oleh Allah bersama Rasul Al-Mustafa yang kita cintai nanti di Yaumul Mahsyar. Amin. Allahumma amin. Kalau ayat-ayat yang lalu merupakan pengajaran kepada orang-orang yang berpaling, tidak mau mendengarkan tuntunan Rasul. Ajaran itu kan diharapkan dapat mengantar mereka menyadari kesalahannya, mengakui keesaan Allah. Walaupun ajaran Rasul yang tidak pernah bosan itu nampaknya tidak merubah sikap orang-orang musyrik, tetap tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad, tidak mau menerima Al-Quran sebagai wahyu Allah. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya ini, karena tambengnya mereka itu beguguk, tidak mau berubah sikapnya, ini dilanjutkan begini. Ayat 13 mulai ayat 13 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in a'radu faqul anzartukum sha'iqatan mithla sha'iqati 'adi wa samud. Itta'athumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah qalu law sya'a rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Sadaqallahul azim. Ini mengulang sikap mereka. Fa in a'radu, jika mereka berpaling, tidak mau mendengarkan kamu, tidak mau memperdulikan kamu, fakul, maka katakanlah, ini perintah Allah pada Nabi Muhammad, anzartukum sha'iqatan mithla sha'iqati 'adi wa samud. Aku telah memperingatkan kamu dengan petir. Petir itu bledek bahasa kita. Banyak akhir-akhir ini orang disambar petir. Dan hari-hari ini tanggal 25, 26, 27 di Jakarta itu menurut ramalan cuaca itu akan hujan deras dan banyak petir. Petir yang bagaimana? Seperti petir zaman kaum Ad dan kaum Samud. Misla so'iqati 'adi wa Samud.
karena mereka termasuk orang yang bangkang kan ya. Idja'athumur rusul, ketika datang kepada mereka kaum Ad dan kaum Samud para rasul ya, ya Nabi Soleh, Nabi Hud itu diutus oleh Allah menghadapi kembandelan kaum Ad dan kaum Samud. Min baini aidim wa min khalfihim. Ya, maknanya itu dari depan dan dari belakang mereka. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Datang Rasul dari depan dan dari belakang. Yang intinya ajaan ya, para Rasul termasuk Nabi Soleh dan Nabi Hud. Intinya Allah ta'budu illallah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Ya, mulai Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir, itu intinya adalah seperti itu. Ibadah hanya kepada Allah. Ya, rupa-rupa ibadah bisa dirinci macam-macam. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Apa jawab mereka? Ya, setelah jangan menyembah selain Allah, ya. Ya, mereka menjawab, lau sya'a rabbuna, kalau Tuhan kami menghendaki, la anzala malaikatan, tentu dia Allah akan menurunkan malaikat-malaikat. Ya, malaikat itu jamak. Ya. Kalau mufradnya kan malak, ya. Atau malak, jamaknya malaikat. Jadi kalau kita menyebut malaikat Jibril, kalau bahasa Arab itu tidak pas ya. Kalau malaikat Jibril, wa Mikail, wa Israfil itu baru betul, karena malaikat itu jamak. Tapi sudah jadi bahasa kita, malaikat ya dianggap satu, itu biasa ya, perubahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain karena asalnya orang nggak ngerti. Ya, pasti Allah akan menurunkan malaikat-malaikat, kata orang-orang musyrik tadi yang nggak percaya itu. Ya, karena apa? Fa inna bima ursiltum bi kafirun, sesungguhnya ya kami nggak percaya pada yang kamu bawa. Kamu sama-sama orangnya, sama-sama makannya, sama-sama laparnya, nggak percaya. Ya, jadi tetap kami ini nggak percaya. Ya, kafirun itu aja nggak percaya. Sing kok gawa, sing kok terangno gak percaya. Ya. Ya, jadi sedikit penjelasannya karena ayat yang lalu itu orang-orang musyrik semua, Nabi kan ingin saja tetap mereka itu jadi orang-orang mukmin ya. Ya, pada suatu saat kan Nabi menghadapi orang-orang musyrik ya, tokoh-tokoh musyrik Mekah itu kan ada sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau itu buta. Orang yang sudah mukmin ingin selalu mendapatkan ajaran dari Nabi. Dari jauh karena tidak tahu ya, Nabi serius menghadapi tokoh-tokoh orang Quraisy itu. Ya, dari jauh karena nggak tahu apa yang dilakukan Nabi. Alimni mimma allamakallah. Berulang-ulang itu. Ajarilah aku apa yang Allah telah ajarkan pada kamu. Ya, ya sebenarnya Nabi nggak enak, ya nggak enak. Ini sedang menghadapi tokoh-tokoh kok ada semacam gangguan. Ya menurut yang orang umum itu gangguan, tapi menurut orang yang si buta ini itu ingin memantapkan ya iman dan syariat yang diberikan Allah kepada Nabi. Ya, turun-turun ayat itu ya. Nabi itu yang nggak marah, nggak negur, wis nyingkrio, nggak gitu. Tapi wajah Nabi itu lalu kurang cerah, yang biasanya itu cerah agak masam, cemberut gitu ya. Ayat turunlah abasa wa tawalla
an ja'ahul a'ma. Ya, dalam surat ketiga barangkali ya, dalam juz amma itu, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya itu adalah peringatan ya Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi juga teguran Allah itu juga harus ya. Nabi mensikapi orang yang mengganggu itu juga hanya dengan mukanya yang tidak jernih, cemberut, Allah pun menegur Nabi dengan cara yang halus juga. Ya, jika mereka orang-orang musyrik itu masih saja terus berpaling, ya fa'in aqradu, dan enggan sadar, ya nggak mau, maka katakanlah, ya, kul kepada mereka, aku telah memperingatkan kamu, angdartukum angdaro yungdiru, dengan petir. Ya. Peringatan dengan lisan ajaan nggak mempan, ya. Ada petir, orang biasanya takut. Ya, seperti petir yang pernah menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ya, ketika datang kepada masing-masing mereka, baik ya kaum Samud maupun kaum Ad, ya, secara khusus para rasul kami, ja'athumur rusulu, yaitu Nabi Hud untuk kaum Ad dan Nabi Saleh untuk kaum Samud. Para rasul itu datang dari depan, dari belakang mereka, yakni menyeru pada orang-orang yang durhaka dari kaum mereka dengan segala cara. Ya, orang ngajak itu kan, ya kalau misalnya kobongan itu mau dimatikan apinya kan dengan segala cara. Kalau cara sederhana ya sudah ambil kaleng-kaleng, ambil air disiramkan ya. Cara yang mungkin sudah canggih dengan ada kendaraan itu ya, pemadam kebakaran. Itu kalau memadamkan api, mengajak orang untuk beriman, itu caranya juga macam-macam ya. Orang mungkin sudah ada bibit iman, durung gelem sembahyang ya, diajak wisata ke wali-wali di jalan, ada waktu sholat, diajak sholat bersama. Itu cara supaya orang ini mau melaksanakan syariat. Caranya banyak. Dan hidayah Allah juga banyak. Pernah saya jelaskan barangkali ya, waktu tsunami ya di Aceh itu ada orang rumahnya itu berdekatan dengan Masjid Baitur Rahman ya, Masjid Raya Aceh yang dibangun zaman Belanda oleh Belanda. Ya, karena masjid yang lama itu dibakar oleh Belanda, Belanda mengganti dengan masjid yang megah yang sampai sekarang itu. Ya, waktu tsunami seolah-olah masjid itu katanya ya, menurut pandangan orang yang non-muslim itu seperti naik gitu. Ya. Kemudian setelah airnya reda itu turun dalam kondisi yang utuh, walaupun di sana sini ada mungkin lumpur dan sebagainya. Loh, dengan peristiwa itu orang yang asalnya non-muslim itu bersyahadat ya, melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan caranya mungkin bukan orang yang ngajak, tapi langsung peristiwa itu dia sadar bahwa Allah itu maha kuasa, bisa menyelamatkan yang dikehendaki selamat, dan bisa juga menghancurkan yang dikehendaki hancur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi maknanya mimbaini aidihim wa min khalfihim itu banyak artinya, bermacam-macam cara. Misalnya dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi. Ya, Nabi kita Muhammad mula-mula ya bersembunyi-sembunyi ngajak itu. Kalau saya terang-terangan akan dimusuhi banyak orang. Baru ketika Umar Ibn Khattab masuk Islam yang asal memusuhi Nabi, ayo kita jelaskan terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi lagi gitu ya. Ya, menyeru, mengajak, dakwah ya.
para rasul itu intinya janganlah kamu menyembah selain Allah. Ya. Sifat uluhiyah hanya dimiliki oleh Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Ya, di samping punya sifat rububiyah. Allah itu menciptakan, memelihara, mencukupi. Ya, kita ini ya, menyebut Rabbul Alamin, ya, Allah itu adalah yang menciptakan, memelihara, mencukupi kita, termasuk makhluk-makhluk yang lain itu juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencari rezeki, memberi makan untuk keluarga, sebenarnya hakikatnya sudah disediakan oleh Allah. Ya, Allah bisa menumbuhkan tanaman, apa itu padi, jagung, kacang, sayur-sayuran misalnya. Itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayur sekian banyak macamnya. Ya, makanan sekian banyaknya, obat sekian banyaknya. Ya, tapi mereka toh tidak mau gitu ya, diajak menyembah hanya pada Allah. Tokoh-tokoh kaum Ad dan Samud, biasanya kan tokoh-tokohnya ya, masing-masing mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki untuk mengutus Rasul, tentu dia, ya, Tuhan itu akan menurunkan malaikat untuk menyampaikan pesan-pesan itu, bukan manusia seperti kamu gitu. Ya, tetapi ternyata bahwa Allah tidak mengutus malaikat, maka karena itu sesungguhnya kami tetap nggak percaya pada apa yang kamu ajakkan, yang kamu dakwahkan itu. Ya, Allah memang bisa, kuasa mengutus malaikat. Tapi Allah juga sudah sadar ya, bahasa malaikat berbeda dengan bahasa manusia. Ya, agar bisa dipahami ya, umat, kaum itu yang diutus adalah manusia yang bahasanya seperti umat dalam kaum itu. Ya, Bani Israel bahasanya Ibrani, ya diutuslah nabi-nabi, rasul-rasul Bani Israel. Ya. Walaupun Nabi Muhammad punya darah dari sana ya, dari Nabi Ibrahim, Ismail sampai Nabi Muhammad, tapi hidup beliau sudah lingkungan orang Arab. Arab Quraisy lagi. Ya, oleh karena itu Al-Qur'an diturunkan di dalam bahasa supaya nyambung. Ya. Ya, andaikan di sini yang banyak itu orang Jawa misalnya, ya, yang disuruh pidato wong dura totok sing gak ngerti cara Jawa kan gak nyambung gitu. Itu gampangannya semacam itu. Ya, di sini kok ya, masyarakat awam itu didatangkan penceramah misalnya tentang lingkungan orang Inggris yang totok gak bisa ngerti belas bahasa Jawa kan nggak nyambung. Itulah. Jadi alasan orang-orang Ad dan Samud ya, kok yang diutus bukan malaikat, kok omnongso kaya awal dhewe nggak percaya. Gitu lah. Ya. Demikian juga sebenarnya orang-orang musyrik Mekah itu. Kamu ini kan sama dengan kami, kamu juga tidur, kamu makan gitu ya. Ya, akan dikirim petir ya, seperti petirnya kaum Ad dan Samud. Ya, so'iqoh itu apa sih artinya di dalam Al-Quran ya. Kata-kata so'iqoh dalam Al-Quran itu bukan satu tempat ini, tapi banyak tempat. Arti mula-mulanya itu suatu hempasan benda berat. Ya, misalnya ada ya tembok yang berat rubuh, itu so'iqoh. Ya. Ya. Dan namanya hempasan itu mesti cepat ya, bukan gelundung ya, mesti cepat gitu ya. Biasanya digunakan untuk benda-benda langit. Ya, meteor yang besar ya. Ini ahli-ahli meteorologi ahli astronomi kan bisa melihat ada
daerah-daerah tertentu ada bekas lubang yang sampai kilometer. Oh, itu asalnya benda langit yang turun di tempat itu sekian ribu tahun yang lalu gitu ya. Sedangkan Al-Quran ya menggunakan so'iqah ini 3 makna. Ya, asalnya hempasan benda keras, tapi Al-Quran menggunakan 3 makna. Pertama, artinya kematian. Ya, kematian itu seperti hempasan ya bagi orang-orang yang dapat rahmat Allah. Kemudian artinya juga bisa arti siksa. Dan ketika api yang menyambar dari langit itu so'iqah yang dinukan dalam Al-Quran dalam beberapa surat yang berbeda. Jadi makna inilah ya, makna yang ketiga itu yang dimaksud dengan ayat di atas. So'iqatam misla so'iqati adi wa samud. Ya, ayat di atas menyebut kaum Ad dan Samud karena kedua kaum itu dikenal secara luas oleh masyarakat Mekah. Ya, gimana ya kenalnya orang Mekah dengan kaum Ad dan kaum Samud? Ya, Ad ya adalah kaum Nabi Hud yang menghuni Al-Ahqaf. Ya, suatu daerah dataran tinggi yang dipenuhi pasir di Jazirah Arab. Kalau kita buka peta Jazirah Arab itu adalah daerah namanya Ahqaf, dataran tinggi ya, padang pasir. Ya, sedang kaum Samud adalah kaum Nabi Saleh ya, yang bertempat tinggal di sebelah utara Jazirah Arab. Dan seringkali dilalui oleh kaum musyrikin dalam perjalanan mereka ke Syam untuk berdagang. Ya, jadi tahu ya, namanya Ahqaf ya, daerahnya umatnya Nabi Hud dikenal oleh masyarakat Arab. Demikian juga ya, daerah Nabi Saleh itu juga diketahui karena kalau orang-orang Arab berdagang ke utara itu melalui daerah itu. Ya, firman Allah sambungan tadi, ja'at humur rusul min baini aidim wa min khalfihim ya, datang kepada mereka para rasul dari depan dan dari belakang mereka. Itu banyak maknanya ya. Para ulama memberi makna bermacam-macam, tapi intinya ya sama gitu ya. Ada yang memahami dalam arti siksa dunia dan akhirat ya. Itu memberi peringatan dari depan, itu menakut-nakuti dengan siksa dunia ya. Manusia di dunia kadang-kadang sudah disiksa ya. Ya, ahli zina, mungkin ahli riba, orang yang berani pada orang tua di dunia itu sudah ngicipi ya. Penyimpangan seksual itu sudah penyakit AIDS dan sebagainya. Kalau ada sipilis, gonoru dan sebagainya, sekarang ada AIDS yang belum ada obatnya. Ya, siksa akhirat ya jelas nanti akan mereka rasakan. Ya, sementara ulama menguraikan riwayat yang menyatakan tokoh kaum musyrikin Mekah ya zaman Nabi Muhammad, yakni Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah datang menemui Nabi, menawarkan berbagai macam tawaran. Muhammad, kan gak ngakui kalau Nabi Muhammad itu Nabi kan. Muhammad, mau apa kamu? Ya, mau kedudukan jadi gubernur, mau harta kekayaan, mau wanita-wanita cantik, itu ditawarkan. Asal kamu berhenti berdakwah. Ya, tidak ngajak lagi orang-orang meninggalkan agama lamanya untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi Muhammad kan gak mau ditawar begitu. Ya, andaikan orang bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan meninggalkan kewajiban saya mendakwahkan Islam, kan gitu ya. Nabi gak pamrih apa-apa. Ya, tidak pamrih pangkat, tidak pamrih duit, tidak pamrih wanita ya.
3 ta itu ya, harta, apa, wanita, tahta. Ya, Nabi sama sekali tidak ada pamrih itu. Ya. Apa? Setelah menawarkan itu, Nabi minta kepada Utbah ya untuk mendengar dari beliau ya. Setelah dia menawarkan, artinya Nabi mendengarkan, sekarang ganti. Setelah rungokno aku saiki Utbah gitu ya. Cara Jawa ning. Ya. Isma nih ya. Dengarkan apa yang saya ucapkan. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya awal surat ini ya, sejak awal surat Fussilat sampai pada firman-Nya so'iqatan misla so'iqati 'adi wa samud. Ya, ayat 13. Pada saat itu Utbah minta wis mandeko. Ya, dia nggak tahan. Ya, mungkin rasa takut dan sebagainya. Ya, Utbah minta Nabi menghentikan bacaan, lalu ia kembali dengan wajah yang berbeda dengan wajahnya ketika berangkat menemui Nabi. Ya, kalau berangkatnya seperti orang yang berani, yang pendel menghadapi Nabi, tapi setelah mendengar ayat ini wajahnya itu berubah. Ya, seperti orang yang takut gitu ya. Ya, itu kan terus kembali menemui kaumnya. Ya, ketika ditanyai dia berkata, demi Tuhan, sungguh saya telah mendengar dari Nabi, ya dari Muhammad, dia nggak mengatakan Nabi, suatu ucapan yang saya belum pernah mendengar sebelumnya. Ucapan semacam itu. Ini kan bukan ucapan Nabi, ini adalah wahyu Allah. Ya demi Allah, kata dia maksudnya Nabi Muhammad bukan syair yang diucapkan dan juga bukan sihir atau perdukunan. Ini ucapan beliau. Ya, ucapan Utbah bin Rabi'ah. Ya, ini sudah kembali kaumnya. Wahai kaum Quraisy, ikutilah saranku. Ya. Tidak tahu ini ya sejarahnya bagaimana. Tapi dia mungkin sudah bimbang terhadap keyakinan lamanya. Ya. Biarkan saja orang itu dengan apa yang dia sampaikan dan tinggalkan dia. Ya. Biarkanlah Nabi berdakwah, jok openi, jok peduli kan gitu. Ya. Demi Allah, ya lanjutan ucapan Utbah. Pasti ucapannya yang kudengar tadi akan melahirkan berita besar. Ya. Dan ini tokoh orang pinter gitu loh. Jadi dia bisa membayangkan nanti ada sesuatu yang lebih dari apa yang sudah saya dengar. Ya. Mendengar ucapan Utbah, ya teman-temannya orang-orang musyrik itu berkata, sungguh Muhammad telah menjihirmu. Kamu sudah kena sihirnya Muhammad. Ya, dia menjawab, Utbah menjawab, inilah pendapatku, maka lakukanlah apa yang baik menurut kamu. Ya, tapi dia sudah merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya dan mendengarkan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Nabi Muhammad yang belum pernah terucapkan oleh manusia dimanapun sebelumnya, karena ini adalah wahyu Allah. Ini kalau kita buka tafsir Jami'ul Bayan Imam At-Tabari, ya beliau adalah ahli tafsir sekaligus ahli sejarah, ya. Jadi itu sesuatu yang benar gitu yang beliau tulis di dalam tafsir itu. Ya, kita lanjutkan ya. Nanti akan dijelentrehkan sedikit tentang kaum Ad dan kaum Samud. Pertama kita jelaskan tentang kaum Ad. Ya, kita jelaskan dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
amma atum fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwatan awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya walau adzabul akhirati ahza wa hum la yunsarun. Ya, adapun kaum Ad, mereka sangat menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Ya. Dan mereka berkata, wa qalu, ya, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih besar dari kami kekuatannya? Sombongnya seperti itu. Ya. Tidak ada yang lebih hebat daripada kami, gitu kata. Dan apakah mereka itu tidak melihat? Ya, awalam yarau. Ya, mereka tidak melihat, tidak perhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah jauh lebih besar daripada mereka kekuatannya. Ya, Allah kekuatannya nggak terbatas, sedangkan kekuatan makhluk itu terbatas. Ya, kekuatan fisiknya, kekuatan pikirannya, dan yang lain-lainnya itu sangat terbatas. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka kaum ya Ad itu mengingkari ayat-ayat kami. Apa? Tindak lanjut dari Allah, fa arsalna 'alaihim rihan. Ya. Kami meniupkan pada mereka angin yang amat gemuruh. Ya. Rihan sorsoran. Dalam beberapa hari yang sial bi ayyamin nahisat. Ya. Kalau kita dengar berita itu angin puting beliung itu kadang-kadang 5 menit sudah ratusan rumah hancur. Ini 7 hari 8 malam. Karena apa? Kami hendak merasakan, ya, ben ngerasakno linudhiqahum, kepada mereka siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, adzabal khizyi bil hayatid dunya. Ya, itu siksanya di dunia. Wal adzabul akhirati ahza wa hum la yunsarun, dan sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak ditolong. Sapa sing nulung lek usno akhirat? Ya, orang nulung awake dhewe-dhewe. Itu pun dilihat di dunianya, iman enggak dia, beramal soleh atau tidak, atau banyak maksiat, kan itu ya. Sing nolong awake dhewe-dhewe. Ya, ayat yang lalu menyamakan kaum Ad dan kaum Samud dalam sikap mereka terhadap Rasul. Wis gak percaya, kabeh gak percaya, gitu ya. Ya, terutama ajakan Rasul mengajak menyembah hanya kepada Allah. Ayat ini mentafsirkan, memerinci, ya, dengan merupakan perbedaan kedurhakaan mereka. Ya, podo-podo durakane, tapi Ad beda karo Samud. Ya, sedangkan kaum Ad, maka mereka sangat menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ya, apa boleh sombong dengan alasan yang benar, nanti ada penjelasan. Ya. Sungguh sikap kaum Ad itu sangat buruk. Ya. Tidaklah mereka sadar bahwa kalau Allah menghendaki dapat menjadikan mereka lemah sebagaimana sekian kaum lainnya. Ya, kita lihat ya, Fir'aun dulu juga hebat, tapi karena kekuasaan Allah jadi hilang, sekarang tinggal bekas-bekasnya. Ya, di Babilonia itu ada kerajaan yang hebat. Ya, zaman Nabi itu Persia itu hebat. Ya, Romawi itu hebat. Sekarang nggak ada. Karena kekuatannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di Indonesia dulu Mojopahit, zaman Hayam Wuruk, zaman Gajah Mada juga, ya,
relatif hebat. Sriwijaya juga begitu, tapi karena Allah kuasa, kekuatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman. Jadi diberi kekuasaan pada yang Allah kehendaki, kemudian dicabut kekuasaan dari yang Allah kehendaki. Begitu zaman itu, ya. Oleh karena yang pada saat ini belum berhasil, nggak boleh putus asa, ya. Ya, Allah menciptakan mereka, tapi nggak rumongso deh ego makhluk Gusti Allah, titahe Gusti Allah. Kita ini harus setiap saat itu harus merasa kita ini dititahkan oleh Allah. Ya, ada peristiwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini milik Allah. Dipanggil sekarang ya berangkat. Gitu. Kalau belum dipanggil, mari memperbanyak amal soleh. Ya, bertobat pada Allah. Ya, akibat keangkuhan dan sifat dasar mereka itu, kami meniupkan kepada mereka angin yang sangat gemuruh, rihan sorsoran. Ya, dinginnya menusuk tulang yang berlangsung dalam beberapa hari, yakni 7 hari dan 8 malam, yang dalam pandangan mereka merupakan ayyamin nahisat, hari-hari yang sial. Ya, barangkali ya mungkin kalau ada sisa mungkin 1-2, tapi bangunan-bangunan rumahnya mungkin masih ada sampai sekarang, ya, bangunan-bangunan di gua-gua batu itu masih ada, ya. Kalau punya duit barangkali, ya, bisa umroh kemudian plus, ya, ziarah ke tempat kaum Ad, ya. Keangkuhan, kesombongan diberi sifat bighairil haqqi, ya, tanpa alasan yang benar, dipahami oleh sementara ulama sebagai mengisyaratkan ada keangkuhan, kesombongan yang dibenarkan, yaitu ketika menghadapi orang-orang yang sombong. Ya, zaman sebelum tahun 65 orang-orang PKI itu sombong, lah itu boleh orang Islam itu sombong pada mereka. Ya. Jangan orang-orang yang tidak percaya pada Allah itu sombong, kita diam saja, enggak boleh, harus sombong, ya. Wa makaru wa makarullah wa wallahu khairul makirin. Kalau mereka bukan rekayasa, Allah membuat rekayasa yang luar biasa, ya. Kesombongan itu akhirnya ditumpas, ya. Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat tersebut bertujuan menggambarkan buruknya kelakuan mereka ketika itu. Karena pada hakikatnya apapun yang terjadi, tidaklah ada alasan yang membenarkan untuk melakukan keangkuhan. Ya, ya, boleh kita ini selalu bersikap tawaduk, ya, terhadap siapapun. Tapi ada satu jalan tadi, kalau musuh kita itu sombong, orang yang tidak Islam itu sombong, menyombongi orang Islam, ya boleh juga orang Islam berlaku sombong. Ya, tadi kata sorsoron itu terambil dari kata sir, ya, dengan kasroh shot, ya, angin yang sangat dingin yang menusuk tulang, ya. Ini sebentar lagi kita ini akan masuk bediding, ya. Ya, kira-kira 1 bulan 2 bulan lagi, ya, karena mataharinya, tapi biasanya tidak sampai itu, ya. Tapi ya kalau misalnya di Tengger yang biasanya sudah dingin, kalau musim-musim bulan Juni itu biasanya juga lebih dingin. Kalau ingin misalnya melihat terbitnya matahari di sana, ya bajunya barangkali harus lebih tebal, ya. Walaupun tidak ada sor-soron, tidak ada angin yang merupakan siksa Allah di dunia. Ya, kata-kata nahisat ini sering sudah menjadi bahasa kita itu. Oh, nahas itu mesti asalnya nahas, ya, nun hasin. Ya, bentuk jamak dari nahs yang biasanya diartikan sial. Kata ini pada mulanya digunakan untuk menggambarkan memerahnya ufuk sehingga nampak bagian kobaran api tanpa asap. Ya, kalau misalnya sore hari kita melihat sebelum matahari terbenam itu merah. Orang Jawa
ya, yang niteni oh besok terang gak udan. Coba perhatikan ya, kalau misalnya sore itu di sana ono mego abang, sisuke terang. Ya, nek kate derep sampai itu mau mencuci banyak ya. Tidak pakai pengering mesin tapi dijemur matahari. Nek umpama akeh soalnya anake akeh sing bayi barang popoke akeh. Tapi kalau sudah kotor tetap aja harus dicuci. Panas atau tidak panas harus dicuci ya, karena kebersihan itu sudah harus melekat dalam diri kita ya. Jangan karena udan ditumpuk terus, wah itu tidak betul. Ya. Ada kita misalnya itu doa walatuh zina yaumal qiyamah ya. Apa artinya khizyi itu apa? Artinya hina ya, walatuh zina ya. Nah itu kami, jangan hinakan kami ya Allah di hari akhirat. Kita ingin mendapatkan kehormatan, syafaat dari Nabi ya. Ada siksa yang tidak mengakibatkan hina. Ya kalau maling, diobong, dikeplai, nganti babak belur, itu hina karena dia mencuri gitu ya. Ya, ada siksaan yang tidak hina ada. Misalnya seorang pahlawan yang disiksa oleh tirani. Ya, misalnya zaman Belanda dulu tahun 47 dan sebagainya ada ya, orang-orang yang ditawan oleh Belanda, disakiti, itu enggak hina. Karena dia membela kemerdekaan Indonesia. Ya. Tapi kalau ngerampok dan sebagainya dipukuli orang ketahuan itu hina. Ya, jadi ada siksaan yang hina dan siksaan yang tidak hina. Ya, ada juga yang boleh jadi dari segi fisik tidak terlalu pedih, namun penghinaan yang dirasakan sangat berat. Ya, misalnya seorang koruptor, orang pejabat tinggi misalnya, mungkin dia tidak dipukuli, ya, ditempatkan tempat yang masih enak, kamarnya masih lumayan, tapi di hadapan masyarakat seharusnya dia itu sudah merasa terhina, gitu ya. Memukul seorang dengan alas kaki jauh lebih buruk dan menghina daripada meninju dengan tangan. Ya. Jadi kalau misalnya Presiden Bush itu dilempar kaki oleh wartawan itu sebenarnya penghinaan yang luar biasa. Ya, kaki, ya sepatu itu kan di bawah kaki kita, kok untuk melempar muka orang itu hanya penghinaan yang luar biasa. Ya kita doa kita walatuh zina yaumal qiyamah, pada hari kiamat ya Allah jangan kami ini golongkan orang-orang yang hina. Ya itu usaha kita sendiri. Ya kita makin dekat dengan Allah, iman kita kokohkan dengan Allah, kita berbaik dengan Allah, banyak ibadah, kita berbaik dengan sesama makhluk Allah, kita berbuat rahmah ya, kita punya sifat belas kasih terhadap sesama makhluk, baik manusia maupun makhluk yang lain. Itu barangkali cerita tentang kaum Ad ya. Kenapa kok ada angin ya, rihan sor-soran? Karena mereka sombong. Insya Allah Selasa depan kita jelaskan sedikit kaum Samud, apa kesalahan mereka, pembangkangan mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.